Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di video ini saya ingin menerangkan tentang kajian ilmiah yang saya miliki. Semoga manfaat kepada saya pribadi dan kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa momen ataupun ketentuan-ketentuan dalam masalah zakat fitrah yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya zakat fitrah merupakan sesuatu amaliyah ibadah kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal zakat fitrah, maka sepakat para ulama menjelaskan bahwasanya zakat fitrah ini wajib dikeluarkan dengan qut balad, artinya dengan makanan pokok. Berarti kalau kita di Aceh ataupun di Indonesia, berarti wajib kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Ini sudah ketentuan daripada para ulama, ijma' para ulama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka menunjukkan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan qut balad, yaitu dengan makanan pokok. Tetapi ada pendapat-pendapat yang mengatakan boleh dihargakan. Ini merupakan pendapat daripada Imam Hanafi, dan pembayarannya dengan uang, bukan dengan harga beras, melainkan dengan harga kurma. Oleh sebab itu, kita tidak berbicara banyak mazhab, karena akan ditakutkan kita akan mentalfik, artinya mencampur adukkan mazhab. Oleh karena itu kita cuman berpegang kepada satu mazhab yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengamalkan salah satu ibadah yang berdasarkan mazhab kita sendiri. Bukan haram kita taklid kepada mazhab yang lain, tidak, dibolehkan. Tetapi ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya, sehingga boleh kita mengambil mentaklid kepada para mazhab-mazhab yang lain. Oleh karena itu ijma' para alim ulama, ijma'nya para imam arba'ah yang 4, mereka menetapkan bahwa mengeluarkan zakat yaitu dengan makanan pokok. Masalah boleh kita membayar zakat dengan harga, tapi bukan dengan harga beras, melainkan dengan harga kurma. Itu pun pendapat mazhab yang lain. Dari masalah ini, bahwa sudah ittifaq para ulama tidak membolehkan menghargakan zakat fitrah dengan harga pasaran ataupun dengan harga yang kebiasaan orang pada saat ini, yaitu mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berdasarkan satu sak. Ini tidak dibenarkan dalam pandangan para ulama, jumhur ulama, dan juga pada pandangan imam-imam yang 4. Bahkan kalau Imam Hanafi, itu pun beliau menganjurkan untuk membayar zakat bila dengan uang, bukan dengan harga makanan pokok beras, melainkan dengan harga kurma yang jauh lebih mahal daripada yang telah kita lihat pada orang-orang yang membayar zakat dengan uang. Dalam kesempatan ini juga saya ingin memberikan pandangan ilmiah juga kepada para pendengar. Jadi bila pun ada hadis-hadis daripada Muaz ataupun dalil-dalil daripada ulama-ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa boleh membayar zakat dengan uang, tetapi harus kita ketahui bahwa hadis daripada Muaz bin Jabal yang dipakaikan kepada pegangan boleh membayar zakat dengan uang, ini sebahagian ulama hadis berpendapat itu hadis mursal. Karena kenapa? Taus tidak pernah berjumpa dengan Muaz. Maka bagaimana beliau meriwayatkan hadis langsung daripada Muaz? Sebahagian yang lain berpendapat itu hadis munqati'. Artinya apa? Hadis tersebut ini merupakan hadis bukan hadis yang kuat, melainkan hadis yang dhaif.
Maka dalam pandangan ulama fiqih, hadis yang dhaif tersebut tidak dibolehkan untuk beramal, tidak dibolehkan untuk memfatwa kepada orang lain, melainkan amal binafsih. Ya, amal boleh kita memberikan amal binafsih. Tidak boleh kita memberikan fatwa pendapat kita dengan hadis-hadis tersebut. Apalagi sudah ada para ulama yang telah menyepakati tentang masalah zakat fitrah wajib dengan qut balad. Oleh karena itu, kalau kita berpikir apakah para ulama terdahulu mereka tidak ahli hadis? Apakah ulama-ulama terdahulu apakah mereka membiarkan hadis-hadis tersebut? Tidak. Mereka telah mempelajari lebih banyak dan lebih dalam lagi masalah pemahaman dalam hadis. Oleh karena itu kita tidak boleh langsung memfatwa dengan logika kita sendiri dan dengan keinginan kita sendiri. Karena al-hadisu mudillah ilal fuqaha. Karena hadis tersebut sebagian ulama mengatakan al-hadisu mudillah ilal fuqaha. Hadis tersebut kadang-kadang dapat menyesatkan orang kecuali bagi para fuqaha. Jadi kadang-kadang ada hadis-hadis yang lain, yang ada hadis-hadis yang bila kita belum sempurna memahami, bisa-bisa hadis tersebut dapat menyesatkan kita. Oleh karena itu, kesepakatan ulama ini menjadi sebuah dalil yang kuat, pegangan kepada kita untuk menjadikan hujjah dalil bahwa mengeluarkan zakat wajib dengan qut balad, yaitu dengan beras. Di tempat kita tidak dibolehkan mengeluarkan zakat dengan uang. Bila kita berbicara masalah logika dan masalah manfaat, bisa kita katakan, ada yang mengatakan bahwa kalau dengan uang lebih mudah, lebih yusahil, lebih memudahkan kepada masyarakat. Ingat, hukum ini bukan berbicara manfaat dan logika kita. Karena dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini sepatu pada masalah menyapu sepatu, kenapa disapu di atas, kenapa tidak di bawah?" Secara ilmu logika, ilmu pikiran, bahwa yang kotor itu di mana? Di bawah, bukan di atas. Tetapi kenapa Rasulullah dan agama menganjurkan kita menyapu di atas? Kalau secara logika, kita tidak akan sampai logika kita kepada hukum tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, maka hukum ini tidak boleh diakal-akalin, tidak boleh dilogika-logikakan. Ini ingat. Dan kalau kita berbicara masalah manfaat, maka banyak sekali yang kadang-kadang anggapan kita manfaat, tetapi secara hukum tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan, bahkan dimakruhkan. Contoh saya katakan, seperti kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran merupakan satu ibadah yang sangat bermanfaat. Tetapi kadang-kadang bila kita membaca Al-Quran dengan secara jihar dan mengganggu orang yang sedang tidur, maka dimakruhkan membaca Al-Quran bila dapat mengganggu orang lain. Dalam artinya apa? Secara manfaat kita berkata, ini Al-Quran ini merupakan, orang baca Al-Quran, orang yang memberikan manfaat dengan bacaan-bacaannya sehingga dia dengar, ini kan sangat bermanfaat. Akan tetapi kalau kita berbicara manfaat, sedangkan ada yang tersakiti ataupun ada yang mengakibatkan mengganggu orang lain dengan bacaan kita, maka dimakruhkan kita membaca Al-Quran secara jihar. Maka kalau kita berbicara masalah logika dan masalah manfaat dalam hukum ini, sungguh bukan kapasitas kita. Artinya apa? Jadi dalam hal ini kita berbicara bagaimana yang telah ditetapkan oleh para alim ulama. Oleh karena itu, bila pun ada pendapat-pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan boleh dengan uang sebagai, ini pendapat yang syadz, pendapat yang keluar daripada ittifaq ulama. Dan ketika ada pendapat yang keluar ikhraj daripada ittifaq ulama, maka la yu'mal, tidak boleh diamalkan illa binafsih, kecuali dengan sendirinya. Kita tahu ini pendapat, maka amal dengan sendirinya. Tidak boleh kita memfatwakan kepada orang-orang yang lainnya dengan pendapat-pendapat yang lemah. Dan ini sangat lemah pendapat bila ada pendapat yang mengatakan bahawa boleh mengeluarkan zakat dengan uang dengan harga beras. Ini pendapat yang sangat lemah dan syadz.
dan tidak boleh diberikan fatwa pemahaman kepada orang lain kecuali dengan amal binafsih. Dan ini pun bila ada pendapat-pendapat ulama-ulama lain yang mengatakan boleh dengan uang, kita berpegang seperti kaidah al-i'malul kalam aula min ihmalih. Mengamalkan, mengadopsi sebuah kalam ini lebih aula daripada kita menyanyiakannya. Maka kita kita adopsi kalam-kalam ulama yang membolehkan dengan uang bila pada saat kita tidak memiliki uang. Pada saat kita tidak memiliki beras, mungkin beras sedang tidak ada, ataupun orang ke sawah tidak ada lagi, musim kemarau tidak ada beras dan sebagainya, itu kemungkinan boleh kita mengambil uang, mengeluarkan zakat dengan uang ketika memang saat-saat yang dimudaratkan. Karena kalau sudah mudarat tidak ada masalah. Jadi kita boleh jadi bila ada pendapat ulama, boleh kita pegang daripada kalam ulama tersebut. Jadi tidak boleh langsung kita memfatwakan sebuah hukum dengan pendapat-pendapat yang dhaif. Jadi inilah kesimpulan daripada saya. Semoga bisa menjadi bahan kajian-kajian lagi kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Seperti saya berikan pepatah satu, menyakana ungkut lam raga, kepulam tabluh dalam payat. Menyakana fatwa ulama, keputai cok pendapat yang jid ke dawa. Jadi menyakana pendapat ulama yang memang menganjurkan yang lebih kuat untuk kita membayarkan zakat dengan beras, baik tak oleh pendapat-pendapat ulama yang memang pendapatnya jid ke dawa. Apalagi yang sudah difatwakan oleh para ulama dan sudah dijadikan rujukan oleh para ulama kepada seluruh masyarakat. Ini dia. InsyaAllah semoga berkah. Lebih dan kurang bila ada kesalahan dalam penyampaian mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.